Hai semua. Israel diprediksi akan melakukan serangan terhadap ladang minyak Iran, sebuah skenario yang langsung memicu respons keras dari Teheran. Iran menyatakan dengan tegas bahwa jika infrastruktur energi mereka diserang, mereka tidak akan tinggal diam. Target balasan mereka bukan hanya Israel, tetapi juga sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Bahrain, yang selama ini menjadi mitra strategis Washington, berada dalam ancaman serangan balik dari Iran. Jika hal ini benar-benar terjadi, dampaknya akan mengguncang ekonomi dunia. Kenaikan harga minyak adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dalam situasi seperti ini. Ketika pasokan minyak terganggu akibat konflik berskala besar, harga minyak global bisa melonjak tajam dalam waktu singkat. Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor BBM, akan menjadi salah satu negara yang paling merasakan dampaknya. Kenaikan harga minyak akan berimbas pada inflasi yang tinggi, karena biaya transportasi dan logistik juga akan ikut naik. Akibatnya, harga barang kebutuhan pokok pun melonjak, memberikan beban berat bagi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa geopolitik dunia sedang bergerak ke arah yang semakin tidak stabil. Bagi Indonesia, ini adalah peringatan serius untuk segera membangun ketahanan energi yang lebih kuat. Jika terus bergantung pada impor BBM, Indonesia akan selalu berada dalam posisi rentan setiap kali terjadi krisis energi global. Sayangnya, saat ini kapasitas kilang minyak di dalam negeri masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Indonesia saat ini memiliki 6 kilang minyak yang beroperasi di bawah Pertamina, dengan total kapasitas pengolahan sekitar 1 juta barel per hari. Namun, kebutuhan BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sehingga ada kesenjangan sekitar 550.000 hingga 650.000 barel yang harus diimpor. Ketergantungan ini tidak hanya menguras devisa negara hingga 1,5 triliun rupiah setiap hari, tetapi juga membuat Indonesia sangat rentan terhadap dinamika geopolitik global. Minyak adalah sumber energi utama yang menjadi tulang punggung perekonomian. Ketika pasokan terganggu, dampaknya akan terasa di seluruh sektor, mulai dari industri, transportasi, hingga konsumsi rumah tangga. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa ketahanan energi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan nasional. Jika ingin memastikan stabilitas negara dalam jangka panjang, Indonesia harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Salah satu solusi utama yang telah dirancang adalah membangun kilang minyak baru di dalam negeri. Sebenarnya, masalah ini telah lama disadari oleh pemerintah. Bahkan di era Presiden Jokowi, instruksi untuk meningkatkan kapasitas kilang minyak sudah diberikan. Namun, selama lebih dari 30 tahun, tidak ada pembangunan kilang minyak baru yang benar-benar terrealisasi. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, proyek ini mulai mendapatkan angin segar. Pemerintah telah menetapkan rencana pembangunan kilang minyak baru sekaligus fasilitas penyimpanan minyak dengan kapasitas masing-masing 1 juta barel per hari. Langkah ini bukan sekadar wacana, tetapi benar-benar telah memasuki tahap eksekusi. Salah satu lokasi yang dipilih untuk kilang minyak berkapasitas 500.000 barel per hari adalah Pulau Pemping, di Kepulauan Riau. Lokasi ini strategis karena dekat dengan Singapura serta memiliki infrastruktur pendukung seperti jaringan pipa gas. Selain itu, fasilitas penyimpanan minyak berkapasitas 1 juta barel akan dibangun di Pulau Nipa. Pulau ini terletak di jalur pelayaran global, yang merupakan salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia. Dengan memanfaatkan lokasi ini, Indonesia dapat menarik keuntungan ekonomi sebagai pusat suplai energi bagi kapal-kapal yang melintas. Jika selama ini keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh Singapura, kini Indonesia bisa ikut mengambil peran dalam rantai pasokan energi global. Namun, membangun kilang minyak bukan perkara mudah. Proyek ini membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 7 tahun untuk diselesaikan.
Meskipun demikian, proyek ini telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah setempat, termasuk dari Badan Pengusahaan Batam. Dari sisi perizinan, tidak ada kendala berarti, sehingga proyek ini bisa berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Salah satu sumber pendanaan untuk proyek ini adalah Danantara, sebuah lembaga investasi yang awal pembentukannya sempat menuai kontroversi. Banyak pihak yang menentang keberadaannya, meskipun pada kenyataannya, lembaga ini memberikan solusi konkret bagi masalah yang selama ini tidak terselesaikan. Tanpa Danantara, sulit membayangkan bagaimana Indonesia bisa membangun kilang minyak baru dengan kapasitas sebesar ini. Situasi ini bisa dianalogikan seperti kondisi sebuah keluarga yang mengalami kesulitan keuangan. Ketika biaya hidup semakin meningkat, sementara pendapatan tetap, maka ada dua pilihan, berhemat atau mencari sumber pendapatan tambahan. Dalam konteks negara, pajak adalah sumber pendapatan utama, tetapi jika pajak dinaikkan terus-menerus, masyarakat akan keberatan. Disinilah pentingnya memiliki lembaga investasi yang dapat menghasilkan pendapatan baru bagi negara tanpa membebani rakyat. Tanpa adanya Danantara, rencana pembangunan kilang minyak baru ini mungkin akan kembali tertunda seperti 30 tahun terakhir. Saat ini, Indonesia mengimpor sekitar 1 juta barel BBM per hari dari Singapura, yang menghabiskan anggaran hingga 1,5 triliun rupiah setiap hari. Dengan keberadaan kilang minyak baru, ketergantungan ini bisa dikurangi secara drastis, sehingga anggaran negara bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Kedepannya, jika seluruh kilang minyak baru telah selesai dibangun, kapasitas pengolahan minyak Indonesia akan mencapai sekitar 1,8 juta barel per hari. Dengan kebutuhan nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, Indonesia akan memiliki surplus sekitar 200.000 barel per hari. Namun, karena konsumsi BBM terus meningkat setiap tahun, pemerintah telah merevisi rencana awal dengan menambahkan kapasitas kilang minyak hingga 1 juta barel per hari lagi. Harapan besar tertuju pada pembangunan kilang minyak di Indonesia bagian timur. Jika ini terrealisasi, tidak hanya menciptakan pemerataan pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa harga BBM tetap stabil di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi ketahanan energi nasional. Dengan pembangunan kilang minyak dan fasilitas penyimpanan yang sedang berjalan, Indonesia semakin dekat menuju kemandirian energi. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi langkah besar dalam mewujudkan masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Tidak menutup kemungkinan, di masa depan, Indonesia juga akan mulai berinvestasi di sektor berbasis teknologi seperti pusat data, kecerdasan buatan, hingga pengembangan roket dan eksplorasi luar angkasa. Masa depan ada di tangan kita, dan saat ini, Indonesia sedang menyiapkan langkah besar untuk mencapainya. Namun, tentu saja perjalanan menuju kemandirian energi ini tidak akan mudah. Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga soal regulasi, teknologi, dan SDM yang kompeten. Proyek pembangunan kilang minyak dan fasilitas penyimpanan minyak ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat agar berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut. Selain itu, Indonesia juga harus memastikan bahwa kilang yang dibangun memiliki standar teknologi terbaru, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk menekan impor, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun industri energi yang berkelanjutan. Lebih dari itu, Indonesia juga harus memikirkan diversifikasi sumber energi agar tidak hanya bergantung pada minyak bumi. Sumber energi terbarukan seperti biofuel, tenaga surya, dan tenaga angin harus mulai diperhitungkan sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Apalagi dengan kondisi geopolitik global yang semakin tidak stabil, ketahanan energi tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan nasional. Dengan adanya proyek kilang minyak yang baru ini,
Indonesia setidaknya memiliki waktu untuk mempersiapkan transisi menuju energi masa depan yang lebih bersih dan mandiri. Jika langkah ini dilakukan dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam sektor energi di kawasan Asia Tenggara. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah proyek ini benar-benar menjadi solusi bagi Indonesia untuk keluar dari ketergantungan energi? Ataukah masih ada tantangan lain yang harus dihadapi? Satu hal yang pasti, membangun kemandirian energi adalah langkah yang tidak bisa ditunda lagi. Kita harus mendukung kebijakan yang membawa manfaat jangka panjang bagi negara, bukan hanya berpikir tentang keuntungan sesaat. Jika kilang minyak ini berhasil terwujud, maka ini bukan hanya kemenangan bagi pemerintah, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga langkah besar ini benar-benar menjadi awal dari era baru di sektor energi kita.